panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya di hari ini? Kakak Midi berharap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita serta sudah sedia untuk beribadah di saat ini. Mari dengan penuh semangat dan sukacita kita berdiri dan melakukan pujian yang berkata, "Ku suka menuturkan cerita mulia." Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkatilah ibadah kami di saat ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya bisa jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya kan? Ya, silakan membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 17. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika.
Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Tema cerita kita hari ini adalah bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, masih ingat dengan Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus kali ini melakukan perjalanan ke kota Tesalonika. Perjalanan kali ini Rasul Paulus bersama temannya yang bernama Silas. Kami ditanya dulu, adik-adik tahu Silas kan? Silas adalah rekan sepelayanannya Rasul Paulus. Nah, adik-adik diberkati Tuhan pasti bertanya-tanya, ngapain sih Rasul Paulus dan Silas datang ke kota Tesalonika? Yang mereka lakukan ketika tiba di kota Tesalonika, Rasul Paulus langsung masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi. Selama 3 hari, Rasul Paulus berada di sana untuk membicarakan tentang bagian-bagian dari kitab suci. Ia menjelaskan dan menunjukkan pada mereka di situ bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkata juga, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Setelah mendengar penjelasan Rasul Paulus, adik-adik, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan ingin bergabung dengan Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanannya. Juga ada di antara mereka, ada sejumlah besar orang Yahudi yang takut pada Allah dan juga terdapat perempuan-perempuan yang terkemuka di saat itu. Nah, adik-adik yang mengasihi Tuhan Yesus melihat hal ini tentunya membuat orang-orang Yahudi iri hati. Kok bisa ya? Bisa dong. Hal ini karena mereka tidak suka pada ajaran Rasul Paulus tentang Sang Mesias. Mereka dibantu beberapa penjahat di pasar dengan cara mengacaukan serta membuat keributan di kota Tesalonika. Bahkan adik-adik yang diberkati Tuhan, mereka menyerbu rumah Yason. Yason sendiri sudah bertobat dan mengikuti Tuhan. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita tadi, target mereka sebenarnya bukan Yason, tetapi Rasul Paulus dan Silas. Tapi karena tidak ketemu, mereka menyeret Yason dan beberapa saudaranya di hadapan pembesar dan meneriakan mereka. Dan mereka melepaskan Yason setelah itu dan saudara-saudaranya karena mendapat jaminan dari Yason dan saudaranya yang lain.
Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus selalu percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh iri, malah sebaliknya, hati kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus agar tetap bersih. Dalam keadaan apapun itu, saat kita sakit, kita susah, dalam masalah berat pun, kita harus tetap mengingat dan menceritakan betapa baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah, melalui diri kita yang kecil ini, orang tua kita, teman, atau siapapun yang melihat kita melakukan hal tersebut bisa membawa berkat juga bagi mereka adik-adik. Dan kita makin diberkati oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Adik-adik yang berkati Tuhan, untuk merespon firman Tuhan di hari ini, mari kita menyanyi dengan penuh sukacita lagu yang berkata, Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu bagi kami sekalian dalam ibadah kami di saat ini. Ajarlah kami semua, walaupun kami masih kecil, kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kami selalu ingat dengan Tuhan Yesus, mencintai, mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam setiap keadaan kami, ketika kami sakit, ketika kami senang, atau ketika kami dalam mendapatkan masalah. Kami tetap mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami terus hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai di saat ini. Terima kasih banyak karena adik-adik semua dengan penuh sukacita dan setia selama beribadah di saat ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Shalom.